Kira-kira Pak, untuk orang yang seperti tadi background ya, butuh berapa sih Pak uangnya untuk bikin bisnis sebesar ini ya Pak ya? Aduh, waktu itu berapa ya? Mungkin Jadi Pak Purwandaro ini ditinggalkan pasangan bisnisnya ya Pak ya? Wah, oke. Jadi bukan hanya pribadi yang meninggalkan pasangan, tapi pasangan bisnis pun bisa meninggalkan. Jadi ini saya mau interview gitu kan. Terus waktu itu saya masih pakai baju yang belum begitu rapi gitu ya waktu itu. Ya, akhirnya dia bilang, Bapak memang dari keluarga yang benar-benar membangun bisnis dari awal gitu ya Pak? betul. Berarti PT Sun Arta Putra Mandiri ini totally pilih Pak Purwandaro, bukan warisan ya Pak ya? Berarti perintis ya Pak ya? Perintis. Oke, jadi Yang mau berbisnis, mencoba gitu ya. Jadi jalanin aja ya, karena at the end semuanya kan jauh lebih baik lagi prosesnya kan gitu ya. halo Sobat Arta, hari ini kita akan menjelajahi kisah inspiratif dari seseorang yang ketika lulus kuliah memutuskan untuk terjun langsung ke dunia bisnis. Alhasil, wah meraih sukses hingga saat ini bisnisnya sudah berjalan 14 tahun. Kita akan memecahkan rahasia perjalanan bisnisnya, mengeksplorasi tantangan yang beliau hadapi, serta belajar dari keputusan dan strategi bisnisnya beliau. Apakah ada rintangan besar, berhasil diatasi atau tidak? Bagaimana beliau mempertahankan bisnisnya dia? Kita akan kupas tuntas di sini. Jadi saya yakin episode perdana ini sangat inspiratif dan menarik untuk teman-teman Sobat Arta dengarkan. Perkenalkan, di samping saya Pak Purwandaro Widyastono. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Pak Purwandaro. Pak Purwandaro itu selaku direktur di PT Sun Arta Putra Mandiri ya Pak ya. Betul. Hai Pak, biasa dipanggil apa nih Pak? Panggil aja Daru aja. Oke, Sobat Arta, dari Pak Purwandaro Widyastono ini biasa dipanggil Pak Daru ya, atau dengan sebutan Daru. Beliau saat ini menjabat sebagai Director di PT Sun Arta Putra Mandiri. Jadi hari ini kita akan menjelajahi kisah inspiratif dari Pak Purwandaro ini yang ketika lulus kuliahnya di IPB ya Pak ya? Ya. Institut Pertanian Bogor. Iya. Oh, oke. Dan PT Sun Arta Putra Mandiri ini Sobat Arta adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi atau IT. Beliau sangat inspiratif menurut saya karena lulusan Institut Pertanian Bogor, dan ketika beliau lulus memutuskan untuk membangun bisnis, bukannya bekerja ya Pak ya. Betul. Wah, akhirnya ya Pak, setelah sekian lama jadwalnya padat sekali, hari ini kita bisa take podcast Terima ya Pak. kasih, terima kasih. Apa kabar Pak hari ini Pak? Baik. Oke, Baik. ini saya lumayan menggelitik nih Pak, lulusan IPB terus nggak kerja dulu ya Pak ya, langsung untuk terjun ke bisnis. Kalau boleh saya dan Sobat Arta tahu nih Pak, kira-kira apa sih Pak yang mendorong Bapak untuk memutuskan menjadi pembisnis atau membangun bisnis ini gitu? Kenapa Bapak nggak ya coba bekerja dulu, mengumpulkan networking, dan ya seperti orang pada umumnya gitu. Kenapa Pak? Oke. Ya, cerita singkatnya waktu dulu itu saya cukup terkesan atau passionate sama usaha gitu ya, entrepreneurship waktu saya lulus waktu SMA, kemudian masuk ke kuliah. Kok saya kayaknya tertantang nih gitu untuk bidang usaha. Nah, jadi kalau inspirasi sih kebetulan kalau keluarga tidak pebisnis gitu ya. Oh ya? Iya, tapi kalau karena sayanya suka akan bidang tersebut, saya mencoba nih kira-kira apa ya yang bisa dikerjain waktu dulu SMA, kuliah, seperti itu, Mbak Is, bisnisnya. Oh, oke. Berarti sebelumnya memang family bukan dari keluarga pembisnis. Bisa jadi mereka adalah orang pekerja ya Pak ya? Profesional, betul. Profesional pekerja. Terus Bapak memang dari keluarga yang benar-benar membangun bisnis dari awal gitu ya Pak? Betul. Berarti PT Sun Arta Putra Mandiri ini totally pilih Pak Purwandaro, bukan warisan ya Pak ya? Berarti perintis ya Pak ya? Perintis. Oke, jadi biasanya kan soalnya wah ini sudah jadi dari privilege orang tua gitu ya. Oke, I see.
kalau boleh saya tahu nih Pak, tadi kan Bapak coba sampaikan bahwa ini tuh memang benar-benar passionate-nya Bapak. Dari awal Bapak bangun bisnis dan bukan dari orang tua. Kira-kira perjalanan awalnya seperti apa Pak? Mungkin menurut saya gini, awal mula bisnis kan untuk saya baru lulus, saya nggak mungkin lah Pak tahu-tahu, apalagi IT tuh Bapak orang IPB ya Pak, pertanian ya Pak. Kok tiba-tiba ke industri IT gitu? Oke. Seperti apa Pak? Oke. Ya, jadi ceritanya itu dulu memang nggak mudah ya, gitu. Mulai bisnis tuh semuanya nggak ada yang mudah, perlu perlu waktu gitu ya. Apalagi tadi Mbak Is sampaikan bidangnya nggak sesuai kan, bidang pendidikannya nggak sesuai itu. Kalau bisa dibilang tidak nyambung gitu antara pendidikan sama bisnis. Tetapi ya di situ pelajarannya adalah ya harus bisa beradaptasi gitu ya sama bisnis, dan awalnya tuh memang belajar sendiri dari nol, meskipun nggak ada relasi atau networking yang sama dengan bidang usahanya. Jadi kalau Sanarta memang awalnya adalah aplikasi yang berhubungan dengan bisnis gitu ya. Jadi mungkin nyambungnya lebih ke situ ya. Jadi bukan di pure development. Itu pas awal bisnis Pak Daru running sendiri atau mungkin dibantu orang tua, saudara atau itu? Ya, waktu dulu awal-awal Sanarta berdiri, kita punya partner ya, partner bisnis. Kemudian orang tua tidak membantu gitu ya. Partner bisnis itu company ya Pak ya? Seseorang. Ada mitra bisnis gitu ya. Personal ya Pak ya? Personal. Sama-sama tertarik sama bisnis waktu kuliah, jadi makanya diajakin bareng. Tetapi ya perjalanannya nggak mudah karena rekan saya itu punya jalan yang berbeda gitu kan. Gitu. Jadi ya akhirnya memutuskan jalanin sendiri aja. Gitu. Jadi Pak Purwandaru ini ditinggalkan pasangan bisnisnya ya Pak ya? Wah, Jadi bukan hanya pribadi yang meninggalkan pasangan, tapi pasangan bisnis pun bisa meninggalkan. Jadi tantangan Bus tuh pas awal-awal Bapak bisnis, itu Bapak ditinggalkan oleh pasangan bisnisnya gitu ya Pak ya. Oke. Sedikit saya mungkin sensitif ya Pak, dan kayaknya cuma dibahas di podcast kali ini nih. Saya kayaknya belum pernah dengar dari Pak Daru. Jadi beliau kan pribadi yang dari lulus kuliah tiba-tiba memutuskan untuk membangun bisnis, bukan berkarir terlebih dahulu. Ini sedikit sensitif, tapi saya harap Pak Daru mau menjawab nih. Kira-kira Pak, untuk orang yang seperti tadi background ya, butuh berapa sih Pak uangnya untuk bikin bisnis sebesar ini ya Pak ya? Aduh, waktu itu berapa ya? Mungkin ya sekitar 5 jutaan sih mulai bisnisnya. 5 juta dolar Pak? 5 juta rupiah. Oh, 5 juta rupiah Pak? Oke. Berarti Sanarta kan udah 14 tahun ya Pak ya? Kurang lebih, berarti berdiri 2009 ya Pak? 2009, betul ya Pak ya? Betul. 2009 dengan modal 5 juta? Iya. Oke, itu modal usaha Pak? Modal saya. Modal usaha. Oke, kalau saya pribadi saat ini masih jadi employee Pak, jadi saya nggak mengerti secara bisnis. Untuk uang 5 juta, menurut saya terlalu, tapi saya kurang tahu 2009 ya, tapi menurut saya terlalu kecil lah untuk uang seperti itu. Cuman pada saat itu yang saya tahu, sampai saat ini, biaya terbesar untuk bisnis adalah kantor. Karena kenapa harus kantor? Kantor itu adalah modal pertama untuk dia mendapatkan legalitas. Betul. Alamat, izin, dan lain sebagainya harus ada kantornya. Apa ada Pak, 2009 Bapak modal 5 juta, kantornya di mana itu Pak? Ya, waktu awal-awal merintis dulu, bahkan ya kantor secara fisik pun nggak ada. Semua kerja juga dari rumah kan waktu itu. WFH maksudnya Pak? Iya, kerja di rumah masing-masing Pak? Di rumah saya maksudnya gitu. Oh ya. Oke. Oh ya, saya ingat, jadi pada tahun 2005 sepertinya peraturan dari rumah yang dijadikan kantor tuh masih boleh ya Pak. Ya. Kalau sekarang kan sudah tidak boleh ya Pak ya. Jadi betul. waktu itu perizinan atau secara legalitas Sanarta ini sudah berjalan dan company-nya juga sudah ada, tapi domisilinya di rumah Bapak gitu ya Pak ya. Oke, di rumah Pak Purwandaru sendiri. Berarti anak-anak pada kantornya ke rumah Bapak gitu ya? Terganggu nanti dong Pak Daru? Enggak, kan waktu awal-awal nggak sebanyak itu ya, maksudnya timnya kan. Jadi hanya dipanggil waktu ada keperluan kan kayak gitu ya. Gitu. Jadi timnya juga nggak sebanyak saat ini waktu awal-awal berdiri. Gitu Mbak Is. Oke, jadi Bapak hiring sendiri juga waktu itu tim timnya itu? Iya,
Berapa banyak Pak member pertama selain mitra bisnis yang udah meninggalkan Pak Daru katanya? Yang cukup lama ya mungkin di bawah 5 orang kali ya. 5. Jadi pertama bikin bisnis modalnya 5 juta, 5 orang tersebut. Iya. Oke, itu di tahun pertama Bapak sudah hiring Tahun pertama belum hiring belum. ya. Tahun pertama masih hiring mungkin tahun pertama kedua hiring 1 orang waktu itu buat bantu aja. Oke. Berarti role pertama yang Bapak hiring apa nih Pak? Role apa? HR, sales? Oh apa? enggak, malah yang bantu di sisi operation ya, yang ngerjain. Oh, Jadi yang soalnya bantu. Sangatta ini perusahaan IT ya Pak Iya. ya. Jadi dia menjual jasanya. Jadi yang Bapak pertama hire adalah orang yang akan melakukan delivery Ke services klien. ke kliennya. Betul, Oke, betul. oke, oke. Saya pikir orang HR. Jadi buat membantu ngerekrut ya Enggak. Pak ya. Berarti rekrutnya sendiri Pak. Iya, waktu itu rekrut sendiri sampai bahkan apa namanya? Waktu itu rumah belum buka, lagi nyapu-nyapu, bersih-bersih. Terus yang calon karyawan itu datang gitu kan. Pak, ini saya mau interview gitu kan. Terus waktu itu saya masih pakai baju yang belum begitu rapi gitu ya waktu itu. Ya, akhirnya dia bilang, Oke, saya nunggu dulu deh Pak, nunggu Bapak ganti baju gitu. Karena modalnya cuma 5 juta tadi ya Pak, Iya. jadi sekaligus jadi OB ya Pak, nyapu-nyapu. Wah, untung nggak disangka ini Chief ya Pak. Everything Officer waktu itu. Oke. Sekarang udah nggak jadi Chief Everything Officer dong Pak ya. Iya. Sudah 14 tahun ya Pak ya. Oke. Nah, tadi kan salah satu momen ya Pak. Saya mau tanya nih Pak. Tadi momen indah lah Bapak cerita. Meskipun itu harusnya lagi merintis pahit ya Pak. Saya mau coba tanya ke Bapak, mengulik sedikit momen tertentu yang dianggap sebagai tantangan terbesar nih Pak di perjalanan bisnis Bapak. Iya. Dan bagaimana sih cara Bapak menghadapi tantangan tersebut ya Pak ya kira-kira selama hingga 14 tahun ini gitu. Oke. Ya, tantangan terbesar waktu merintis ya pasti selain merintis bisnisnya sendiri gitu ya, nggak punya network gitu, nggak punya jaringan, terus ditinggal rekan bisnis itu juga cukup menyakitkan gitu ya. Menyakitkan dalam artian tadinya kita bagi kerjaan, beliau bagian sales, saya bagian delivery gitu ya. Akhirnya saya harus bisa melakukan semuanya gitu, ngobrol dengan klien gitu yang tadinya duduk manis gitu ya. Dan ya yang berikutnya adalah dari sisi ya mempertahankan bisnisnya sendiri kayak gitu kan ya. Jadi dari situ. Jadi intinya ya tantangannya di situ sih. Dan bertahan hidup itu kan kalau usaha awal itu katanya 5 tahun pertama bisa survive udah hebat gitu ya. Katanya gitu. Riset ya bilangnya begitu ya katanya. Benar. Seperti itu ya. Saya juga ada sedikit kutipan sih buat Bapak. Saya izin baca ya. Nanti teman-teman Sobat Arta bisa cek juga. Jadi sebenarnya kutipannya seperti ini. Small Business Administration (SBA) di tahun 2018 menyebutkan bahwa sekitar 80% usaha kecil berhasil melewati tahun pertama mereka sebesar 80%. Namun setelah 5 tahun hanya sekitar setengah dari mereka yang bertahan. Dan antara 45,4 dan 51% setelah 10 tahun hanya sekitar 1 dari 3 usaha kecil yang berhasil bertahan dalam bisnisnya. Ya, mengutip dari situ ya Pak. Jadi saya kebetulan menarik juga Pak karena sebenarnya itu adalah satu tantangan bisnis semua bisnis ya Pak. Jadi katanya kalau 1 bulan kita buka usaha terus laku, sebenarnya itu bukan berarti laku ya Pak ya, tapi katanya famous ya Pak, kepo atau mau nyobain ya Pak ya. Mungkin kalau dari bisnis kan nggak bisa dihitung 1 bulan ya Pak. Bisnis maksudnya yang non food and beverage itu IT ya bisa 1 tahun atau tahunan lah ya, artinya bisa bertahan sejauh itu kan satu hal yang bertentangan gitu. Nah ini saya kebetulan juga banyak dengar ya ketika jual service, nggak hanya IT. Kan kadang Bapak B2B bisnis itu kan dengan customer kita people, manusia. Kadang nggak hanya bisnis ini, semua bisnis itu ada kata pilih-pilih gitu ya Pak. Nah bagi Bapak pernah nggak ngalamin tantangan kayak gini ya Pak ya? Misalnya Bapak punya konsultan, saya yakin konsultan kita itu nggak sama di Sangatta ini. Pernah nggak challenging bahwa customernya mau nih deal besar dengan Bapak gitu? Deal besar itu achievement ya Pak ya, tapi tantangannya dia memilih Pak, saya mau di delivery dengan person ini gitu. Pernah nggak Pak ada tantangan tersebut? Ya, itu
tantangan yang selalu terjadi kali ya di bisnis consultant di mana aja gitu ya. Artinya customer-nya selalu memilih konsultan yang mereka anggap nyaman untuk diajak kerjasama gitu kan, dengan skill set tertentu, tapi biasanya saya mau Mbak A aja atau Mas B aja gitu ya. Dan itu sepanjang pengalaman saya itu sering banget sih, Mbak Is, kejadian seperti itu. Jadi mereka pilih-pilih gitu ya Pak ya, pilih-pilih jasa konsultan. Betul. Lebih ke nyamannya ke Nyamannya, siapa ya betul, Pak. betul. Ya karena berbeda kalau kita hanya menjual barang, yang penting tipenya sama, spesifikasinya sama, mereka boleh terima. Betul. Karena kita ini service, jadi mereka bisa milih siapa yang akan delivery merekanya gitu ya. Oke. Tapi tadi kan Bapak coba manage udah 14 tahun ini nih Pak bisnisnya gitu. Saya yakin nggak mudah menjaga kualitas dari deliverynya, tim inti dari deliverynya gitu. Pernah nggak Bapak ngalamin tantangan misalnya Bapak udah coba build tim gitu, terus taunya timnya move on kali ya kata anak zaman sekarang ya Pak ya, balik lagi ditinggalkan gitu sama ini, atau Bapak ngerasa enggak kok karena itu memang siklusnya atau seperti apa? Iya. Ya kalau bicara mengenai bisnis consultant berarti kan hampir waktu terbesar adalah people kan ya. People artinya talent-talent yang kita miliki dan didik, dan yaitu dulu katanya turnovernya pasti tinggi ya kalau perusahaan IT kan gitu ya. Nah itu juga kami sering kejadian gitu, artinya banyak yang lulus gitu ya. lulus dan akhirnya mau dia mengejar cita-citanya dia dulu, atau ada kebutuhan yang memang dia lebih pilih, dan itu memang risiko dari bisnis consultant ya. Saya rasa seperti itu sih. Bapak pernah nggak ngerasa hal tersebut menjadi tantangan, atau Bapak merasa bahwa tentu. Ya, itu tantangan terbesar lah ya buat kita kan ya. Oke. Tapi cara mengatasinya dengan terus menyusun regenerasi ya Pak ya. Oke. Jadi ketika move ya Bapak punya segera strategi baru yang mengganti personnya. Oke. Ya. Oke. Anyway Pak, boleh diminum Pak? Gitu ya, boleh diminum ya. Ya. Tahukah Anda Sobat Arta bahwa Kopi Tuku ini adalah salah satu pelopor kopi gula aren yang ada di Indonesia. Beliau saat ini sudah memiliki cabang lebih dari 40 yang tersebar di seluruh kota atau daerah yang ada di Indonesia. Dan sebelum teman-teman Sobat Arta lihat banyak kopi-kopi viral yang sekarang suka lihat, beliau ini kopi pertama yang waktu itu didatangin oleh salah satu orang penting di negara kita ya Pak ya. Mungkin dan mereka tuh terkenal dengan tagline-nya mari bertetangga. Ketika saya kulik kenapa seperti itu, karena menu-menunya mereka biasanya related dengan kopi tetangga dan lain sebagainya. Nah, sejak 2020 Sanarta sudah membantu Kopi Tuku beserta grupnya dengan beberapa solusi yang Sanarta milikin. Tuh, Pak Daru silahkan untuk diminum Pak, dicoba ya. Ya kita lanjut ya Pak bincang-bincangnya gitu ya Pak. Jadi saya izin tanya nih Pak, kalau tadi derita-deritanya lah, dan saya tanya ya susahnya gimana gitu. Ya kadang menggelitik banget kalau modal 5 juta dari kuliah langsung kerja, biasanya privilege dari orang tua katanya Pak. Tapi sudah dijawab katanya enggak ya Pak ya. Atau ini saya agak curiga nih kalau misalnya Bapak kuliah di IPB, IT, saya tanya networking dari IPB dengan bisnis ini seberapa Pak ngebantunya? Mungkin tahun pertama saya langsung dapat deal dari teman IPB saya yang kebetulan orang tuanya konglomerat gitu, makanya saya bisa langsung sukses. Gimana Pak hubungan networking antara IPB ini dengan bisnis Sanarta Pak? Oke. Ya ini termasuk menarik sih ya. Jadi karena lulusan IPB dengan industri IT itu kan agak nggak nyambung ya Mbak Is ya. Jadi kalau bisa dibilang relasi friends relatif itu tidak punya banyak impact ke awal bisnis Sanarta gitu ya. Jadi artinya saya dan teman-teman mau nggak mau harus kerja keras tuh, bangun network baru, kenal-kenalan orang-orang baru yang memang kira-kira sesuai dengan target market kita kayak gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau jurusan teman-teman kuliah yang teknologi yang lain gitu ya, yang di kota lain mungkin tuh jauh lebih
menikmati kali ya privilege seperti itu ya dengan relasinya kayak gitu sih. Jadi hampir di Bapak pastikan juga bahwa yang tadi saya bilang tahun pertama dapat Konglo gitu, klien konglo. dari teman IPB gitu, enggak, berarti Pak nggak dibantu. Oh saya bilangnya IPB terus ya, harusnya bilangnya kuliah ya Pak ya, nanti nge-endorse IPB saya. Ya, artinya pada saat kuliah Bapak nggak dapat privilege sebenarnya, tahu-tahu dapat deals gitu ya Pak ya. Oke. Ini saya sangkutin dari sisi deals nih Pak, pembisnis, mungkin teman-teman juga penasaran gitu ya. Tahun pertama di tahun 2009 sampai 2010 dapat berapa Pak kliennya? Kalau revenue kayaknya sensitif ya. Saya tanya berapa klien yang bisa di-acquisition pas saat itu? Wah itu mungkin masih kecil sih, masih dikit banget sih kalau kliennya saya tanya. Kenapa juga karena masih trial and error dan masih cari sendiri, jadi kita akhirnya nggak bisa dapet gini. Kita fokusnya bukan jumlah klien tapi lebih ke nilai untuk bisa bertahan seperti itu. Oke, tapi pas tahun pertama Bapak sudah dapat klien ya Pak ya? Sudah ada. Oke, jadi jangan takut teman-teman Sobat Arta yang mau berbisnis meskipun lulusannya dari IPB misalnya terus ke IT, beliau juga bisa membuktikan tahun pertama beliau langsung bisa dapat klien dan berhasil sukses ya teman-teman. Saya mau tanya nih Pak Daru, kalau tadi kan dari sisi peranan dari Bapak punya pendidikan, kalau saya tanya sejauh ini kan 14 tahun bukan waktu yang cepat ya Pak ya. Pasti penuh dengan struggling dan lain sebagainya, tapi di balik struggling itu pasti ada achievement yang Bapak dapat. Memang bukan hal yang mudah. Kalau boleh saya tahu sampai sejauh ini achievement terbesar yang pernah merasa Bapak aim itu kira-kira apa Pak? Oke. Ya, melihat dari perjalanan Sanarta 14 tahun ya dengan modal seperti itu dan jaringan yang terbatas, untuk Sanarta sendiri pencapaian yang cukup besar adalah kita bisa jadi pemain yang cukup diperhitungkan ya di bidang IT, terutama untuk produk-produk yang kita agenin gitu kan. Seperti kayak Akomatika, salah satu produk kita yang ERP itu kita disebut salah satu partner di Asia, Southeast Asia ya, Asia Tenggara yang cukup dipandang lah ya. Padahal mereka nggak tahu siapa lulusannya dan seterusnya kayak gitu ya. Cuman di sini Pak baru dibocorin gitu. Jadi mereka mikirnya kuliahnya kalau nggak teknologi, kalau nggak apa gitu kan. Tapi di sana kayak gitu. Dan untuk produk-produk yang lain seperti kita bisa dipercaya oleh klien-klien kita juga gitu ya. Di pemerintahan itu menurut saya juga cukup menjadi kebanggaan sendiri sih buat Sanarta gitu ya. Saya lihat juga tadi ada beberapa achievement yang sudah Bapak dapat ya, kayak award dari beberapa prinsipal gitu Pak. Dan itu merupakan satu achievement. Anak IPB yang nggak pernah kerja sebelumnya, tahu-tahu bisnis, dapat achievement seperti itu kan suatu kebanggaan. Syukuri, gitu. Betul benar-benar. Jadi high istimewa ya Pak ya. Nah, tadi kan Bapak sudah dapat nih keberhasilan dari bisnis Bapak sendiri. Terus Bapak sudah pernah mengalami permasalahannya, Bapak juga berhasil mengatasi. Artinya Bapak sudah banyak trial and error-nya sudah banyak nih. Nah, bagaimana sih cara Pak Daru tipsnya buat menjaga keberlangsungan bisnis? Kan yang sulit itu sebenarnya bukan membangun bisnis. Membangun bisnis itu tahu-tahu bangun punya ide jadi bisnis ya Pak sebenarnya. Itu bangun bisnis ya Pak ya. Menjalankannya itu ya, betul. Kan bagaimana cara Bapak menjaga keberlangsungan bisnis ini agar tetap sustain, agar tetap berjalan dengan sesuai planning Bapak gitu ya. Gimana sih Pak caranya? Mungkin boleh berbagi selama ini. Ya yang pasti Sanarta pun meskipun dimulai dari 14 tahun yang lalu ya Mbak, itu perlu penuh dengan apa ya, kalau istilahnya zaman sekarang pivot ya, adaptasi lah ya, beradaptasi dengan kondisi, dengan kebutuhan customer. Dan saya rasa kunci sukses perusahaan yang bisa sustain ke depan adalah memang kita harus selalu support tim yang mengerjakan, dan kita juga siap untuk beradaptasi ke depan gitu ya dengan perubahan teknologi dan kondisi yang ada sekarang. Oke. Jadi terus improve dan mengikuti perkembangan teknologi ya Pak ya. Nah, tahukah Sobat Arta, berbicara soal usia perusahaan, ini adalah produk kerupuk yang didistribusikan oleh
PT Pangan Lestari. Mereka sudah memulai bisnis berjual kerupuk ini sejak 1983 atau 40 tahun lalu. Saat ini mereka sudah memiliki cabang yang tersebar di 7 kota besar. Dan ini adalah salah satu perusahaan yang mempercayakan Sanarta sebagai support bisnis mereka gitu ya. Oke, Pak Daru, saya balik lagi nih Pak ke sisinya Bapak. Tadi Bapak sudah sampaikan achievement-nya, Bapak sudah juga sampaikan secara cara merawat bisnis ini seperti apa. Nih, saya minta harapannya Bapak nih. Sanarta kan sudah 14 tahun. Bapak pasti sudah ada lah impian-impian yang Bapak capai. Kira-kira Bapak punya mimpi apa sih, atau Bapak ingin Sanarta seperti apa sih di 1 tahun ke depan dan 5 tahun ke depan gitu. Bapak ada achievement atau ada, kalau saya tuh punya catatan kecil, jadi tahun ini saya mesti ngapain atau saya harus apa gitu. Saya punya cita-cita, apakah sisi Bapak sebagai pembisnis si Sanarta ini ada goals atau achievement yang ingin Bapak capai gak Pak? Ya, ada. Ya, jadi karena Sanarta ini banyak bisa membantu pelaku bisnis Mbak Is gitu ya. Harapannya adalah, ekspektasinya kita adalah kita bisa kasih impact yang lebih banyak lagi ke para pelaku bisnis ya, karena kita tahu sendiri berbisnis itu nggak mudah gitu kan. Sedangkan Sanarta ini menyediakan solusi bagi para pebisnis untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Mimpinya tentunya sesuai dengan rencana Sanarta ke depan, kita pengen bisa IPO gitu ya. Wow, jadi IPO ya Pak. Saya coba ulang Pak, IPO Pak. Oke. Cuman kan untuk menuju ke sana banyak syarat-syarat gitu ya. Mungkin bagi para pelaku bisnis tuh kayak sulit banget ya untuk bisa sampai ke sana. Nah, kita juga pengen kasih contoh bahwa perusahaan yang didirikan dengan modal seadanya gitu ya, itu bisa jadi salah satu contoh lah gitu, pionir untuk buat klien-klien kita yang lain juga. Oke, berarti 5 tahun ke depan Bapak harapannya seperti itu. IPO, terus dalam waktu pendeknya mungkin Pak, saya tadi belum. Iya, kalau waktu pendeknya yang pasti ya kita kan tahapnya saat ini berkembang gitu ya, yang pasti ada beberapa rencana kayak semacam ekspansi ke market baru atau ke produk baru, seperti itu sih. Selain gitu bisnis baru ya Pak ya. Betul. Jadi kalau sekarang kan saya lihat ada beberapa, ada Akumatika, ada Tableau ya Pak ya, terus ada Smartseed. Bapak juga ada partner dengan Microsoft ya Pak ya. Sobat Arta, kita sudah coba mendengarkan nih dari kisah inspiratifnya Pak Daru. Terakhir mungkin Pak, dari sisinya saya pengen denger nih Pak, kira-kira apa sih buat menginspirasi teman-teman yang mungkin baru lulus tapi nggak mau mencoba untuk langsung berbisnis. Kira-kira Bapak bisa share apa sih motivasi buat sisinya mereka Pak? Ya, yang pasti mungkin buat teman-teman yang mau coba usaha gitu ya, mungkin cara saya jangan terlalu diikutin plug gitu ya, karena terlalu ekstrim gitu. Tapi intinya karena sekarang saya lihat banyak kemudahan secara teknologi ya untuk orang-orang yang mau berbisnis, mencoba gitu ya. Jadi jalanin aja ya, karena at the end semuanya kan jauh lebih baik lagi prosesnya kan gitu ya. Maksudnya klien pertama, proses pertama, tim pertama, semuanya pasti akan semua serba terbatas. Tapi kalau saya lihat dengan perjalanannya, pengalaman saya pribadi, itu bisa selama bisa bertahan gitu ya, determine untuk prosesnya, pasti akan ada outputnya sih. Oke, artinya apapun usahanya, apapun prosesnya, itu tidak ada yang pasti instan dan mulus ya Pak ya. Tangga per tangga gitu ya Pak ya. Jadi pasti semuanya ada tantangannya sendiri, tapi di balik tantangan tersebut pasti ada achievement yang akan kita dapatkan. Dan jangan berhenti untuk terus berusaha ya Pak ya, karena biasanya setiap tantangan itu akan naik kelas. Biasanya kita memang pasti ada proses untuk belajar, ada proses untuk kita gagal, tapi kita bisa bangkit lagi untuk keberhasilan yang lebih dari sebelumnya gitu. Wah, terima kasih banyak nih Pak Daru untuk waktu dan sharingnya buat teman-teman Sobat Arta. Dan bagi teman-teman Sobat Arta yang ada di podcastnya Sanarta, kita bisa yang sudah menyimak nih, kita bisa lihat bahwa kisah seorang Bapak Purwan Daru Widyasono, seorang yang baru lulus kuliah dan memutuskan untuk bisnis. Mari kita merangkum momen inspiratif dari percakapan hari ini.
Dalam perjalanan panjangnya selama 14 tahun, Bapak Purwandaru Widyasono tidak hanya membangun bisnisnya, tetapi juga membangun kisah sukses yang memancarkan semangat, keberanian, dan ketekunannya. Kisahnya mengajarkan kita bahwa ketika kita melakukan visi, kerja keras, dan kreativitas, tidak ada hal yang tidak mungkin. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Nah, bagi teman-teman Sobat Arta, sebelum kita tutup podcast hari ini, teman-teman boleh support kami. Teman-teman bisa subscribe channel ini agar teman-teman bisa dapat perkembangan ketika ada video baru. Teman-teman bisa memberikan support kepada kami dengan memberikan feedback, ide, dan lain sebagainya di komentar kami. Dan jika teman-teman Sobat Arta merasa podcast ini bermanfaat, bisa dibagikan ke rekannya, boleh di-share konten ini, dibagikan ke teman-teman Sobat Arta lain agar banyak teman-teman yang mendapat inspirasi dari kisahnya Pak Daru ini. Dan jangan lupa juga kita itu selalu ngadain giveaway atau konten yang inspiratif di sosial media kita. Sosial medianya ada di bawah sini, teman-teman bisa lihat dan silahkan untuk diikutin. Oke, akhir kata Pak Daru, saya ucapkan terima kasih kembali Pak. Sama-sama. Jangan kapok ya Pak diundang ke podcast kita. Dan teman-teman, jumpa di episode berikutnya di channel podcastnya Sanarta. Terima kasih dan sampai jumpa. Tetap semangat. Sampai jumpa. Just trying to get something.